Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini. Demi Allah. Demi Allah. Ini yang lebih berbahaya, ini yang lebih mengerikan. Orang yang meninggal karena sumpah pocong diyakini akan menjadi pocong dan memiliki kekuatan supranatural. Waduh ya. Bahkan yang lebih parahnya, orang yang dianggap supranatural itu, dukun itu, yang didatangi oleh keluarga untuk melakukan sumpah tersebut, katanya bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal tersebut. Hoas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, beberapa hari ini viral tentang sumpah pocong yang dilakukan oleh seorang pemuda terkait kasus Vina yang kemarin kita sempat bahas, yang dimana itu sampai difilmkan ya. Ya Allah, film horor di Indonesia itu sangat berkembang biak dan sangat marak. Karena apa? Nilai mistiknya kalau di Indonesia itu sangat luar biasa. Takhayul, bid'ah, dan khurafatnya itu sangat-sangat luar biasa dikembangkan di Indonesia. Bahkan masuk kerana perfilman, digandrungi banyak orang, teman-teman. Dan na'udzubillah, di sini beberapa hari ini saya sangat miris ya melihat fenomena seolah-olah sumpah pocong ini adalah sebagian dari syariat Islam, padahal itu adalah perkara takhayul, bid'ah, dan termasuk pada khurafat, yang dimana ada perkara-perkara yang tidak dapat dibenarkan dari segi syariat, apalagi sumpah yang sedemikian itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-61, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sumpah. Namun sumpahnya bukan sumpah-sumpah yang kita lihat seperti sekarang pocong-pocongan ini, no. Tetapi mubahalah, teman-teman. Sumpah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah mubahalah. Jadi di sini jelas kalau kita ingin melakukan segala sesuatu atau ritual-ritual keagamaan harus dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah, bukan atas tuntunan mistik, takhayul, bid'ah, dan khurafat ini. Na'udzubillah, di Indonesia, teman-teman, hal-hal seperti ini tuh semakin berkembang biak. Semakin banyaknya orang-orang mengaku kiai, mengaku ustadz, tetapi latar belakangnya mereka adalah seorang dukun. Mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan terhadap kita semua. Sebagaimana kalau kita ingin memberikan kesaksian, maka ucapkanlah saksi itu dengan nama Allah. Begitu, teman-teman. Dan di sini mari kita coba simak seperti apa fenomena si pelaku ini atau siapa ini yang melakukan sumpah pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Tuh, demi Allah, bersumpah dengan cara seperti ini. Ya Allah, demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin. Bismillah. Jadi begitu ya prosesi sumpah pocongnya. Kalau mengenai ucapan-ucapannya, ya kita bisa menganggapnya suatu sumpah. Tetapi ritualnya dengan cara menggunakan kain kafan dan seperti ini nih, ini jelas perkara yang diada-adakan, ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi meyakini menggunakan metode seperti ini akan berdampak sesuatu yang ya begini, yang begitu, sehingga apa? Mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini yang sangat berbahaya, teman-teman. Di Indonesia itu sangat-sangat beragam improvisasi yang kalau kita bisa saksikan bersama malah menyalahi syariat dari Nabi Muhammad SAW yang telah sempurna ini. Bagaimana cara bersumpah, bagaimana cara mubahalah, bagaimana di dalam bersaksi dan butuh berapa orang untuk bersaksi. Asal muasal sumpah pocong ini kalau kalian tahu, teman-teman, ini berasal dari faham animisme.
Bahkan asal-usul ini memiliki beberapa cerita-cerita khurafat. Yang pertama, sumpah pocong ini adalah praktik-praktik yang dilakukan dulu oleh orang-orang di Nusantara ini, khususnya di Tanah Jawa, ketika mereka masih menganut kepercayaan animisme. Terus yang kedua, sumpah pocong ini dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal secara tiba-tiba ataupun tidak alami. Contohnya mungkin seperti meninggalnya Vina itu. Sebenarnya itu adalah kejadian atau insiden ya kriminal lah kalau menurut saya, bukan sesuatu yang tidak alami atau bagaimana. Kan biasa kalau di Indonesia itu sesuatu yang nyeleneh sedikit, aneh sedikit, larinya langsung ke khurafat, teman-teman. Terus yang berikutnya, yang ketiga, ini yang lebih berbahaya, ini yang lebih mengerikan. Orang yang meninggal karena sumpah pocong diyakini akan menjadi pocong dan memiliki kekuatan supranatural. Waduh ya, ini hal yang menjadi khurafat di tengah-tengah rakyat kita. Orang sudah meninggal akan jadi pocong, lalu memiliki kekuatan supranatural. Ini mau dibawa kemana agama kita kalau keyakinan seperti ini masih dipercaya? Percaya kepada gandruwo, percaya kepada ini, kepada itu. Terlebih dengan sumpah-sumpah pocong ini. Kan na'udzubillah. Konon teman-teman, setelah saya membaca-baca cerita-cerita atau asal-usul pocong ini, sumpah-sumpah pocong ini, dulu ketika ada seseorang atau sanak famili yang meninggal tidak wajar, tidak alami, maka famili tersebut, keluarga, orang tua, saudara, atau kerabat, itu akan mendatangi dukun. Mencari dukun untuk melakukan upacara sumpah pocong. Yang didatangi dukun, teman-teman. Asal kalian tahu, di Indonesia, sumpah pocong yang melakukan ritualnya adalah seorang dukun. Bagaimana kita tidak mau menganggap ini khurafat? Hal-hal seperti ini, sumpah-sumpah seperti ini malah datang ke dukun-dukun. Bahkan yang lebih parahnya, orang yang dianggap supranatural itu, dukun itu, yang didatangi oleh keluarga untuk melakukan sumpah tersebut, katanya bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal tersebut. Ya Allah, bisa seenak jidat manggil-manggil arwah-arwah. Jadi memang jelas kalau kita menelisik asal-usul sumpah pocong orang-orang terdahulu, ya, ini aswaja ini, bener-bener aswaja ini ya. Asli warisan Jawa ini, tradisi. Hanya ada di Indonesia dan dilakukan di Tanah Jawa tentunya. Ini setelah saya membaca, ada famili yang ketika familinya itu meninggal secara mendadak, mungkin dibunuh orang, atau mati karena kutukan, mati tidak alami dan lain sebagainya. Ini orang-orang terdahulu, asli warisan Jawa ini, mereka mendatangi dukun untuk mencari informasi bagaimana proses kematiannya. Bahkan ketika mereka melakukan sumpah-sumpah itu, tidak segan menyebut nama Allah. Nama Allah oleh mereka disanding-sandingkan dengan perkara-perkara, ritual-ritual, upacara-upacara yang dilakukan oleh dukun-dukun. Sebagaimana kita lihat tadi. Bahkan ketika kita semakin dalam, semakin mendalami asal-usul sumpah pocong ini, sumpah pocong katanya ini bukan hanya sekedar untuk memberikan kesaksian atau sumpah-sumpah atas kesaksian kriminalitas, tetapi juga bisa menjadi ritual kekayaan. Ngepet. Wah, kalau pocong ini bukan ngepet ya. Kalau ngepet kan babi. Entah kalau sumpah pocong ini bagaimana bisa menjadi ritual pemanggil kekayaan. Aduh, makin sontoloyo, makin sontoloyo. Dan di sini coba kita simak seperti apa penjelasan tentang sumpah pocong ini dari segi syariat oleh Ustadz Khalid Basalamah, agar kalian bisa mengerti apa itu sumpah pocong. Kalau dari saya pribadi, kalian sudah bisa menangkap penjelasan saya dan kemana arah hukum dari sumpah pocong ini, yaitu kepada hal-hal yang terlarang di dalam agama, haram. Bid'ah bisa jadi, khurafat iya. Coba kita simak penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah. Hukum sumpah pocong. Ya. Tentu saja nggak ada dalam Islam, dan orang menuduh seperti misalnya banyak di kampung-kampung di Indonesia begitu ya. Ada orang nuduh orang lain berzina, tetangga misalnya. Maka untuk memastikan dipakein kain kafan, dibacain surah Yasin. Banyak teman-teman kita muslimin, semoga Allah kasih hidayah di Indonesia ini, yang penting ada zikirnya, yang penting ada ayat Qur'annya. Mau ada perintah, ada perintah, terserah. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Betul. Datangkan satu riwayat buat kami kalau memang Nabi SAW pernah ikat sahabat dengan kain kafan lalu dibacain surah Yasin. Ada nggak pernah riwayatnya? Kan gitu. Kita kan punya syariat jelas. Kenapa kok harus berbuat hal-hal yang tidak ada perintahnya? Betul. Jadi begitu kata Ustaz Khalid Basalamah, yang dimana sumpah pocong ini tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang syariat. Agama Islam telah sempurna. Agama Islam tidak ada cacatnya sama sekali, sehingga kalau kita ingin melakukan segala sesuatu, jangankan bersumpah. Kalian mau masuk ke WC saja, ada ajarannya dalam Islam. Mau pakai sendal, ada ajarannya dalam Islam. Bagaimana untuk perkara sumpah, kita tidak mau mengambil syariat dari Islam? Mikir wahai anak muda bangsa. Tugas kita untuk mencerdaskan anak bangsa,
bukan membodohi anak bangsa seperti pelaku-pelaku dopol yang ada di Indonesia. Dan kita sendiri sebagai warga Indonesia yang masih waras, masih sehat akalnya, wajib untuk memberikan peringatan dan wajib untuk mengajak umat kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang muslim. Karena apa? Cara mengikat mayat dengan kafan dan lain sebagainya itu, ini adalah ajaran Islam. Jadi gunakanlah ajaran Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan mengada-adakan. Mari teman-teman kita bersama-sama untuk mencerdaskan umat. Jangan sesekali kita membuat amalan-amalan bid'ah terbaru yang dimana memperselisihi ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang telah sempurna ini. Begitu dari saya. Apabila di video ini ada yang salah, keliru, menyinggung, ucapan yang tidak berkenan, maka itu murni dari kesalahan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.